Halo Sobat Warta, kembali lagi di Rimba, Riang Gembira Demokrasi. Nah tadi setelah kita berbincang-bincang tentang topik-topik yang ada demokrasi, birokrasi dan lain semacamnya, kita sekarang masuk ke topik Pemirama. Pemirama ini adalah pemilihan raya mahasiswa dan ada sedikit pertanyaan yang muncul di benak saya, itu adalah strategi apa sih yang akan dilakukan oleh paslon-paslon ini? Bukan akan, mungkin yang telah mungkin ya telah. Okay. Mungkin dari Bang Mas Rufin selaku tim ses dari 02. Oke, terima kasih. Untuk program yang udah dilakukan di Paslon 02 ini, saya rasa kita udah melakukan suatu pengenalan ke publik tentang pamflet ataupun flyer-flyer. Nah, karena yang kita ketahui mahasiswa sekarang itu sedang libur ya. Nah, jadi banyak mahasiswa itu yang kurang mengenal adanya pemilihan Presma ini, sehingga disitulah kita mainkan. Nah, dan juga kita melakukan sistem pembuatan banner yang kita sebarkan di lingkungan kampus. Nah, di situ juga upaya kita untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa yang tidak tahu akan pemilihan yang sedang berlangsung. Nah, dan juga kita menghidupkan kembali sistem demokrasi yang sudah lama tidak berjalan di ruang lingkup mahasiswa IAIN Pontianak. Sehingga di situ Paslon 02 ini membuat program pembuatan banner di ruang lingkup kampus IAIN Pontianak. Terima kasih. Oke, itu dari 02. Kalau dari 01, adakah strategi khusus nih terkait Pemirama ini? Oke, baik, terima kasih. Tentunya kalau kita berbicara soal Pemirama itu tak kurang dan tak lebih samalah dengan pemilu gitu. Bagaimana hari ini kita mengenalkan terkait calon-calon kita hari ini yang akan berkontestasi dalam Pemirama. Tentunya alat peraga itu menjadi dasar utama sebagai bentuk pengenalan kepada mahasiswa bahwa ini loh hari ini perwakilan dari mahasiswa yang ingin nih mencalonkan dirinya sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat institut, seperti itu. Nah, selain itu juga memang hari ini yang menjadi problem adalah liburnya mahasiswa. Cuman hari ini jangan kita terputus hanya karena mahasiswa itu tidak ada di kampus. Karena kita sudah memasuki era yang sangat luar biasa perubahannya, seperti itu. Artinya di sini juga kita memanfaatkan nih platform online untuk menyebarluaskan terkait paslon yang akan kami usung, seperti itu. Contohnya, Bang? Nah, contohnya seperti kayak pamflet dan segala macam dan video-video gitu. Cuman memang udah kita tentukan terkait waktu dan segala macam itu sesuai dari basisnya kita di tim ses untuk membahas hal ini, kapan barang itu akan kita luncurkan, seperti itu. Nah, juga terkait masalah untuk kampanye, kita juga meyakinkan mahasiswa itu tentunya dengan apa yang pernah dilakukan oleh paslon-paslon yang hari ini akan mencalonkan dirinya. Artinya mereka ini kan memiliki kapasitas, mereka ini memiliki sebuah terobosan, memiliki sebuah keinginan nih untuk memberikan hal yang baik untuk IAIN ke depannya. Mungkin itu sih kalau dari kami Paslon 01 terkait strategi kampanye dan semacam dan sejenisnya. Oke, tadi udah bicara tentang strategi dari Paslon 01, 02. Kita mau dengar dari para panelis terkait strategi yang telah mereka luncurkan istilahnya. Sudut pandang dari para panelis nih selaku mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Ada terkait Pemirama ini, sebenarnya menurut saya bukan berarti tidak sepakat sama tim host ya. Menanyakan strategi itu tidak tepat sebenarnya di forum-forum seperti ini. Kenapa tuh, Bang? Ya suatu hal yang riskan ketika tim ses 02 memberitahu menyampaikan strategi mereka,
dan tim ses 01 juga menyampaikan strategi mereka. Seperti itu. Jadi ya bukan strategi namanya kalau sudah diketahui orang. Itu udah perencanaan yang secara matang, terstruktur, terorganisir dan tinggal dieksekusi. Seperti itu. Ini menurut saya. Tapi pandangan saya terhadap hari ini mungkin dari paslon 01, 02 ya seperti tadilah, mengartikan segala sesuatu itu bukan mentah-mentah, bukan berarti kita masang banner, masang pamflet telah menghidupkan demokrasi. Kan terlalu mudah sekali seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan kawan-kawan hari ini saya apresiasi, baik 01, 02 dalam mencalonkan diri. Betul-betul saya apresiasi. Karena apa? Setahun di dua tahun belakangan kita aklamasi, itu tidak dapat dipungkiri selain dari sistem dan kekurangan atau kekecewaan dari mahasiswa adalah sikap apatis mahasiswa itu sendiri. Tidak jarang bahwasanya mahasiswa itu enggan untuk masuk dalam organisasi, apalagi mencalonkan diri sebagai ketua. Menurut saya itu poin penting dari aklamasi. Tapi untuk Pemirama kali ini, apresiasi saya setinggi-tingginya pada setiap paslon yang sudah berani dan sudah mau dalam rangka peduli terhadap keberlangsungan organisasi, peduli terhadap keberlangsungan proses-proses yang harusnya ditempuh oleh mahasiswa selain belajar di dalam kelas. Terkait sistem Pemirama, selain demokrasi yang hidup, saya rasa juga disayangkan pelaksanaannya di hari libur. Itu sangat-sangat disayangkan. Setelah itu, walaupun banner kalian pasang itu mengelilingi IAIN sekalipun, akan tampak sunyi. Tidak ada yang melihat segala macam. Dan juga terkait, mungkin saya akan baru membahas terkait strategi terlebih dahulu. Mungkin itu saja dulu. Oke, tadi disinggung sama Bang Gio terkait sistem. Tadi juga pernah ada disinggung maksudnya sama Saudara Kadapi nih di awal-awal segmen. Boleh enggak nih Bang Abang ngasih? Boleh nih ya Bang Davi nih, kayaknya udah megang kepala tadi nih. Silakan. Pusing. Betul apa yang disampaikan Bang Gio tadi. Sebenarnya tidak etis kalau menyampaikan strategi politik, tapi yang disampaikan adalah cara berkampanye. Nah, berkampanyelah dengan elegan, berarti bukan cara arogan. kampanye. Oke. Cara kampanye lah dengan elegan, bukan arogan. Jangan pernah bawa-bawa kampanye tentang identitas, suku, golongan. Jangan. Karena di sini akan menimbulkan opini-opini publik atau mengiring opini-opini publik yang memecah belah mahasiswa. Nah, dengan adanya seperti itu, mahasiswa menjadi ya seperti yang dikatakan tadi, apatis. Dengan saya angkat topi untuk kedua paslon. Saya benar-benar angkat topi karena sudah mau menjadi apa ya? Kalau dalam demokrasi itu kan ibarat kita berdansa kan harus ada kawannya gitu, biar berdansa kita ini menjadi lebih menarik. Nah, saya angkat topik kepada ketua paslon karena sudah berani menghidupkan kembali dengan 2 tahun lalu kan aklamasi. Nah, saya harap dengan adanya 2 calon ini, jadi mahasiswa itu tidak apatis lagi. Dengan cara tadi berkampanye dengan sehat, dengan supaya mahasiswa itu semangat gitu. Terkait demokrasi ya sudah panjang lebar saya sampaikan tadi. Nah, yang ketika kalian terpilih, pesan saya jangan hanya mementingkan satu golongan yang mayoritas. Lihat hak-hak mahasiswa yang minoritas, yang tidak menjadi bagian dari golongan kalian. Mungkin itu saja. Makasih. Lihat hak-hak yang itu pun minoritas, jangan hanya dari golongan-golongan kalian. Kalau dari Bang Rizal, ini tentang tadi Pemirama. Mungkin sedikit saya kerucutkan pertanyaannya. Apakah Pemirama kali ini sudah berjalan efektif begitu? Nah, kalau Pemirama ini sudah berjalan efektif, tentunya berjalan dengan efektif. Tapi dengan beberapa kendala tadi yang sudah disampaikan Bang Dani tadi terkait pengundurannya Pemirama ataupun segala macam, itu kan ada alasan-alasan tertentu. Nah, kalau seandainya ditanya berjalan dengan efektif, tentu berjalan dengan efektif. Tapi berjalannya itu dengan banyak rintangan yang harus dihadapi seperti itu. Oke, mungkin boleh langsung ditanggapi nih ke panelis terkait yang disampaikan oleh Cawapres. Iya. Jadi
tadi awal mulanya kan ditanya tentang strategi. Kalau saya nangkapnya emang lebih ke strategi branding ya. Kita kalau di skala nasional kan ada Desak Anies, ada Labrak Prof, ada yang lain sebagainya gitu, metode-metode semacam itu. Dan saya pikir itu bisa diterapkan juga sebenarnya gitu untuk lebih meningkatkan gairah demokrasinya kan. Emang agak kurang kalau untuk masang banner dan main di sosmed, walaupun memang berbicara efektivitas pasti ada nilainya gitu. Itu yang maksud host tanyakan dari itu. Tapi sebenarnya saya tidak ada soal dengan cerita kalian kampanye gitu, saya tidak ada urusan dengan itu gitu. Tapi kita bicarakan tentang sistem nih. Karena sistem ini akan dipakai nanti, terlepas dari kalian nanti salah satunya udah terpilih, nantinya bakal dipakai lagi, bakal digunakan kembali. Nah, sistem inilah yang harusnya kita komentari, sistem bagaimana Pemirama berjalan kan. Saya ingat betul waktu evaluasi Warek 3 ada Pak Gio juga ya di situ. Jadi saya pernah bilang ke Warek 3 bahwa Pemirama tahun ini tidak etis untuk dijalankan. Karena berangkat dari Kongres KBM kemarin, Dema YIN itu belum didemisionerkan. Gimana SMAI bisa membentuk KPRM dan Panwasram? Tapi katanya udah clear. Oh itu sudah selesai, udah clear permasalahannya, sudah diselesaikan. Bagi saya itu bukan clear Pak, itu di cut off saya bilang. Itu teknik penyelesaian masalah dengan cara membungkam, dengan cara jangan sampai diketahui sama pihak luar. Saya pikir ya itu bentuk ketidakpahaman seorang Warek 3 yang bernama Ismail Ruslan itu gitu. Berarti ada putusan sepihak yang mengundurkan itu tadi Bang? Nah itu belum sampai ke perihal pengunduran, malah beliau pada saat itu mengatakan Februari selesai Pemirama. Nah Februari harus sudah selesai, kok tiba-tiba berubah? Jadi kan kita berspekulasi nih, ada apa sebenarnya kok bisa diundur gitu. Terlebih lagi ini kita pengennya mahasiswa masuk semua, datang semua biar lebih hidup gairah demokrasinya gitu. Tapi yang saya tidak suka adalah prosesnya. Prosesnya ini bukan keinginan mahasiswa untuk diundur, bukan keinginan dari kawan-kawan Ormawa. Tidak diajukan sesuai dengan alur birokrasi yang kalian bicarakan, tidak diajukan. Itu Warek 3 yang memberikan instruksi kepada SMAI yang disertai dengan KPRM dan Panwasram waktu itu. Dengan pertimbangan ini, itu dan yang lain sebagainya. Ini yang saya tahu adalah kekhawatirannya akan terjadi chaos gitu. Seandainya chaos tetap terjadi sedangkan Pemirama tetap diundur, yang paling bertanggung jawab siapa coba? Ya Warek 3 jelas. Pak Ismail Ruslan, bukan polisi. Yang jelas. Balik lagi pertanyaan Bang, apakah Pemirama kali ini sudah efektif? Kalau dimulainya saja sudah salah, bagaimana bisa dinilai efektif? Berarti tidak bisa dikatakan efektif ya? Tidak, tapi tadi bicara tentang keberanian paslon ya. Mereka hanya peserta, mereka mengikuti ya saya apresiasi itulah. Tapi bicara secara sistemiknya ya tidak etis saja bagi saya gitu. Pemirama tidak efektif nih kata Bang Eki. Saya mau dengar tanggapan dari paslon 02. Baik, izin menanggapi terkait Pemirama pada saat ini. Pemirama pada saat ini adalah usaha kami sebagai bentuk kampanye, sebagai bentuk edukasi yang lama telah hilang pada 2 tahun yang lalu, sehingga kami membangkitkan diri dan membulatkan tekad untuk mengembalikan semangat birokrasi yang ada. Pada saat ini kemarin pada waktu pengunduran Pemirama itu ada juga tanda tangan kami juga sebagai paslon. Itu karena ketakutan kami ketika kami mengkaji bahwasannya mahasiswa aktif di IAIN itu ada berapa, terus yang nyoblos itu pakai sistem online, itu menjamin menjamin atau tidak terkait kecurangan dan lain sebagainya. Maka dari hasil-hasil yang kami kaji bahwasannya ini sangat penting, bahwasannya kalau menghidupkan demokrasi yang ada di kampus maka dihidupkan sekali ketika mahasiswa hadir di sini, dihadir di kampus, sehingga itu nyata dan bisa berkesan bahwasannya Pemirama itu benar-benar menghidupkan demokrasi. Dan pada intinya akuntabilitas, keterbukaan dari segala bentuk berjalannya Pemirama itu penting untuk dilakukan, dan kami berharap kepada Pemirama akan adanya keterbukaan tersebut dan melibatkan daripada semua keputusan-keputusan itu dibuka lah, sehingga mengerti
keputusan-keputusan itu dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswa. Oke. Terima kasih. Ini Kak Dinda udah megang mic, mau ngomong nih Kak Dinda kayaknya. Oke, kita balik lagi ke di awal tadi pertanyaan dari host berkenaan dengan strategi. Saya pikir yang saya lihat nih dari paslon 02 udah membuka betul strategi yang disampaikan, tapi paslon 01 senyap aja, diam aja nih berkenaan dengan strategi. Tapi betul, saya tidak pengen tahu strategi teman-teman seperti apa, karena kalau dari host mempertanyakan gimana strategi, mungkin ada bisikan lain bahwa coba cari tahu strategi paslon sebelah. Nah kan kayak gitu nih. Tapi berbicara tentang pemirama kali ini, betul kata Pak Rifki Alfurqon juga bahwa kalau di awal saja dimulai pemirama ini tidak benar gitu ya, bahwa di awal itu saya sebelum adanya pertemuan dengan Pak Warik 3 apa segala macam, itu sudah ada pertemuan sebelumnya berkenaan dengan para utusan, ya kan. Saya juga sama Kak Rara waktu itu mewakili. Nah, di pertemuan Pak Warik yang bersama dengan Ormawa yang ada, beliau mengatakan bahwa hal itu sudah tuntas, ya kan Pak ya, sudah tuntas. Padahal di forum sebelum itu tidak ada ketuntasan sama sekali. Banyak sekali tuntutan-tuntutan dari para utusan, tapi itu tidak diselenggarakan oleh pihak Dema sebelumnya gitu. Dan di sini saya melihat bahwa ya mungkin Pak Warik 3 ini gimana gini ya, bingung atau masih kurang paham itu. Pertama, yang saya dengar ini ya, untuk perihal pemirama, maunya berlangsung dari pihak SEMA gitu mengatakan bahwa pemirama tetap dilakukan gitu kan, karena wajib di bulan Februari itu sudah ada berlangsungnya pemirama, itu perintah dari Pak Warik 3 Pak Warik 3 itu sendiri. Tapi berjalannya waktu nih, mungkin ya kita nggak tahu ya Pak Warik 3 mungkin ada apa ya, udah riset juga ya mungkin ya bersama entah itu paslon 2 atau paslon 3 mungkin ya, paslon 1, sorry. Nah, setelah itu berjalannya dengan waktu, tiba-tiba ya udah kata Pak Warik 3 gitu kan, pemirama diundur, tunggu mungkin aja. Mungkin benar gitu. Pemirama ditunggangi Kak. Bisa jadi ya? Bisa jadi sesuai Kak. dengan ini ya, pemirama ditunggangi ya? Atau jangan-jangan Pak Warik 3 juga dapat bisikan dari sebelah ini? Bisa jadi Kak. Iya bisa jadi juga ya? Oke, mungkin ini, oh sorry nih, ya udah di atas aja ya. mungkin ini benar ya. Jadi kalau berbicara tentang kualitas pemirama, betul pemirama ditunggangi saat ini. Entah itu oleh Warik 3 mungkin ya, entah itu siapa. Tapi yang jelas satu sih yang saya tangkap dari perkataan Iki, bahwa apapun yang terjadi di pemirama nanti, chaos apa segala macam, itu bukan tanggung jawab dari polisi ya Pak ya, tapi dari Warik 3. Sekian dari saya. Aklamasi 2 kali, demokrasi ditunggangi kawan-kawan. Tadi juga sempat disinggung oleh Bang Dapi di awal-awal segmen demokrasi terkait pemanggilan Warik 3 itu pada paslon 01. Mungkin boleh langsung kita beri ruang pada paslon 01. Oke, terkait aklamasi 2 kali di demokrasi ditunggangi. Boleh mungkin dikasih tanggapan dari paslon 02. Soalnya tadi kayaknya paslon 01 ini diam-diam saja. Tunggu dulu Bu Indah. Jadi kebetulan ini kan kita membicarakan tentang pelaksanaan pemirama. Ini kan ada salah satu pihak yang bisa saya sebut sebagai penyelenggara. Ada SEMAI di sini. Mungkin boleh kita mintai keterangannya terlebih dahulu biar lebih enak. Ada. Hadir Bang di sini Bang. Hadir. Oke, hadir ya. Boleh mungkin. Baik, menyinggung tadi teman-teman finalis menyinggung soal ada yang panelis menyinggung ada yang seolah-olah kegiatan pemirama ini ditunggangi atau segala bentuk halnya seperti itu. Saya memastikan bahwa memang betul kegiatan pemirama ini ditunggangi, tetapi ditunggangi oleh kepentingan kita bersama. Itu. Jadi tidak ada ditunggangi oleh mau paslon 1, paslon 2. Dan saya itu bisa menjamin bahwa kenetralitasan baik kawan-kawan saya dari SEMAI juga, kemudian KPN dan Bawasram, saya sebagai penanggung jawab mereka, saya pastikan bahwa tidak ada anggota-anggota kami sebagai penyelenggara ditunggangi dari pihak manapun. Itu saya pastikan itu. Karena memang saat audiensi kepada Warik 3 itu berbagai pertimbangan dihadiri juga oleh teman-teman KPRM Panwasram juga dengan berbagai pertimbangan. Saya rasa keputusan-keputusan itu memang ada baiknya karena memang teman-teman juga dari awal itu berbicara tentang demokrasi yang seperti itu. Jadi mungkin keputusan itu juga menyangkut tentang demokrasi. Jadi itu hal konkret yang memang terjadi saat ini, tapi kenetralitasan kami
saya pastikan bahwa sebagai penyelenggara ini tidak akan ada ditunggangi oleh pihak manapun. Itu saya. Baik, terima kasih. Tanggapan dari Sema tadi bahwa dijamin kenetralitasannya, tidak ada ditunggangi oleh pihak manapun. Ini ditunggangi tapi bagi pihak kita bersama, kebaikan kita bersama. Kalau tanggapan dari paslon 02 atas statement-statement yang telah diberikan dari Sema tadi. Baik, terima kasih. Saya rasa udah konkret ya. Dari pihak Sema juga udah menjelaskan kenetralitasan dan juga pemirama ini tidak ditunggangi. Maka dari itu kami menghimbau, kami mengajak seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa untuk peka ke pemirama ini supaya nanti tidak ada kecurangan-kecurangan yang bakal terjadi. Mungkin itu, terima kasih. Oke, saya mau dengar tanggapan dari paslon 01. Boleh, Bang. Oke, terkait dari pemirama ini, kami berharap betul kepada penyelenggara bahwasannya tidak ada lagi permainan-permainan yang memang harus ditunggangi oleh kepemimpinan di atas. Karena ini acara kita bersama, demokrasi ini agenda besar kita, pestanya mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, tadi telah kita saksikan juga dari topik pemirama. Mungkin kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Rimba. Riang Gembira Demokrasi.